Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga selalu sehat. Alhamdulillah dapat orderan kue wajik, yaitu wajik Bandung, isian kacang hijau dan ketan. Kalau bikin kue ini rasanya sudah mau lebaran ya teman-teman. Karena untuk di daerah saya ini pada saat hari raya ini termasuk kue yang best seller banget. Bagi teman-teman yang minat untuk ide jualan maupun untuk buat sendiri, ikuti video ini hingga selesai. Langkah pertama, kita sangrai terlebih dahulu kelapa parut. Di sini saya menggunakan kelapa yang tidak terlalu tua tapi juga tidak terlalu muda. Jangan lupa buang kulit arinya. Sebelum kelapa diparut, lanjut kita sangrai-sangrai kembali hingga teksturnya benar-benar kering. Ini saya proses sangrai ini cukup lama ya teman-teman, kurang lebih 1 jaman menggunakan api kecil. Setelah cukup kering, lanjut kita proses pembuatan wajiknya. Kita masukkan ke dalam wajan kelapa parut yang sudah disangrai tadi sebanyak 250 gram, gula pasir sebanyak 500 gram, agar-agar plain sebanyak 1 bungkus. Selanjutnya kita tambahkan juga 1 bungkus vanili saset. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Posisi kompor belum dinyalakan. Dan penggunaan kelapa ini kita timbang ya teman-teman, seperti tadi saya menggunakan sebanyak 250 gram kelapa yang sudah disangrai. Jangan patokan dengan berapa butir kelapa, karena kadang kelapa itu ada yang besar, ada yang kecil. Jadi ukurannya tidak pasti. Selanjutnya sudah tercampur rata, kita masukkan ini kacang hijau yang sudah saya rebus, terus dikukus dan posisi masih panas. Setelah dikukus langsung dihaluskan, jadi mempermudah proses penghalusannya. Dan lanjut kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Sambil ditekan-tekan ya teman-teman, karena ini teksturnya memadat. Lanjut kita mulai hidupkan kompor. Dan kita tambahkan sedikit air, kurang lebih saya menggunakan air matang sebanyak 100 ml. Lanjut kita mulai memasak, aduk-aduk, gunakan api kecil ya teman-teman. Dan untuk mempercantik warnanya, tidak lupa di sini saya juga tambahkan pewarna hijau. Kita gunakan secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak. Lanjut kita akan aduk-aduk kembali, dan ini kita masak terus. Proses memasaknya pun cukup lama, kurang lebih 30 hingga 40 menitan, hingga tekstur dari wajik ini nanti benar-benar tanak, agar kue wajik kita nanti tidak mudah basi dan lebih tahan lama. Nah, ini sudah cukup tanak ya teman-teman, tandanya itu ketika kita mengaduk bagian bawahnya itu kalis, dan untuk pinggir-pinggirnya itu seperti sudah ada gula yang mengering. Selanjutnya kita akan matikan kompor dan kita akan mulai proses pembungkusan. Sini saya sudah siapkan kertas wajik. Ini untuk ukurannya saya tidak ukur-ukur ya teman-teman, saya asal potong saja, yang penting cukup untuk membungkus. Kita ambil kurang lebih 1 sendok teh. Selanjutnya ini untuk pembungkusan ini modelnya ini terserah teman-teman, sesuai dengan keinginan masing-masing. Cuma saya ini lagi senang model yang kayak gini. Dan selanjutnya proses pembuatan wajik keletik yang ketan. Ini tadi wajannya tidak saya cuci ya teman-teman, langsung timpas saja, masukkan kelapa sangrai, ukurannya sama sebanyak 250 gram, 500 gram gula pasir, dan agar-agar vanili. Ini prosesnya sama pembuatan wajik kacang hijau tadi, cuma bedanya di sini penambahannya bukan kacang hijau, penambahannya yaitu ketan yang sudah dikukus. Mohon maaf tadi untuk pengukusan ketan itu tidak tervideo. Cara mengukus ketan itu, pertama beras ketan kita rendam terlebih dahulu kurang lebih 1 hingga 2 jam. Dan untuk beras ketan kita gunakan sebanyak kurang lebih 150 gram beras ketan. Setelah direndam lanjut ditiriskan dan dikukus. Dan
Setelah itu kita angkat terlebih dahulu setelah dikukus pertama dan kita siram dengan sedikit air. Setelah cukup keket, lanjut dikukus kembali hingga matang. Ini proses pemasakannya sama seperti wajik ketan, wajik kacang hijau. Diaduk-aduk terus dan jangan lupa juga tambahkan air dan pewarna. Untuk airnya sedikit saja, kurang lebih 100 ml. Dulu pernah sebelum saya membuat wajik sendiri itu, kalau ada yang bilang membuat wajik Bandung itu tidak menggunakan air, tapi pas saya mencoba tidak menggunakan air, ternyata gulanya itu tidak mencair atau bercampur dengan bahan lainnya, jadi menggumpal seperti itu teman-teman. Setelah berkali-kali bikin, akhirnya saya sudah pas dengan satu resep ini, dan ini resep yang saya gunakan untuk jualan ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang minat untuk ide jualan, insya Allah ini pas. Dan jika menurut teman-teman belum pas, teman-teman bisa mencoba lagi, karena tidak semua resep itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini sudah cukup tanak kembali. Kalau untuk wajik kletik ketan itu lebih mudah kering ya teman-teman daripada wajik yang kacang hijau. Mungkin karena tekstur dari kacang hijaunya lembek, jadi kurang cepat kering. Kalau ini benar-benar kering. Untuk proses pembungkusannya ini seperti tadi, kita ambil kurang lebih 1 sendok teh. Dan ini proses pembungkusannya harus cepat ya teman-teman, karena kalau lama dikit nanti bahan wajiknya itu nanti mengeras. Tapi jangan khawatir, bila bahan wajiknya mengeras, teman-teman bisa tambahkan sedikit air lagi dan dimasak kembali. Setelah proses pembungkusan selesai, kita akan diamkan kurang lebih 1 malaman hingga teksturnya mengering. Dan ini untuk hasilnya, ini untuk wajik kletik tadi ya teman-teman, wajik kletik ketan ini benar-benar kering, teksturnya masir, tidak keras. Dan untuk yang kacang hijau ini teksturnya garing di luar, lembut di dalam. Karena emang untuk kacang hijau itu biasanya proses pengeringannya itu lama, dan kebetulan ini juga yang request itu konsumennya kepinginnya yang model tidak terlalu kering. Cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.